Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan tunda membagikan warisan. Kita semua tahu kalau ada orang tua meninggal dunia, kalau mereka meninggalkan harta, rumah, mobil, kebun, sawah, dan seterusnya, itu namanya harta warisan. Istri, anak, itu adalah ahli waris. Ketika orang meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Tentu saja, diambil dari harta orang tadi, biaya, nih yang harus didulukan. Biaya buat mandikan jenazah. Biaya buat beli kuburan. Biaya buat yang gali kubur. Ambulan. Kemudian juga biaya buat beli dinding ari. Buat beli kain kafan. Dihitung semuanya. Nah, lihat lagi. Ada nggak orang ini punya utang zakat misalnya. Punya utang pajak. Atau punya hutang kepada siapa. Bayar dengan harta yang dia miliki. Ada nggak dia punya janji sama orang. Ada nggak dia punya wasiat sama orang? Semua selesaikan permasalahannya. Ada nggak utang piutang? Selesaikan. Kalau masih ada sisanya, sisa harta orang meninggal inilah yang disebut dengan harta warisan. Sebagai seorang ahli waris, jangan hanya berharap dapat harta warisan. Maaf, boleh jadi suatu saat orang tadi banyak utangnya dapat warisan utang. Nah, tidak mustahil. Nah, sekarang kapankah dibagikannya harta warisan kepada ahli waris? Kita lihat sikon. Kalau seandainya orang meninggal tadi meninggalkan anak masih pada sekolah, masih kecil-kecil, saran saya jangan dibagi dulu warisan itu. Karena kan anak-anak perlu biaya. Biaya sekolah, biaya hidup, kebutuhan hari-hari, buku, ujian, dan seterusnya. Saran saya, harta peninggalan ayahnya pakai biaya kehidupan mereka dulu. Nanti mereka udah selesai kuliah, sarjana, nah masih ada nggak sisanya? Baru itu yang dibagikan. Karena kasihan ibunya repot kalau langsung dibagikan. Anak kecil belum bisa ngurus harta mereka. Harus walinya yang ngurusin. Tapi seandainya ahli waris ini, nih udah pada gede-gede kayak gini nih. Ketika orang tuanya meninggal, lebih cepat dibagikan lebih baik. Nah, kenapa? Kalau harta warisan tidak segera dibagikan, maaf repot. Tapi banyak alasan. Satu, ada orang tidak cepat-cepat membagi warisan karena bapaknya meninggal, emaknya masih hidup. Nggak tega, emak masih ada. Yang kedua, boleh jadi kenapa harta warisan tidak dibagikan. Karena ahli waris sudah pada cukup, nggak butuh dengan harta warisan. Udah biarin deh. Kadang-kadang ada saudara di antara anak yang ahli waris tadi tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Biarin deh, dia belum punya rumah. Sampai dia punya rumah, nanti baru dibagi warisan. Walaupun niatnya baik. Atau begini, nih anaknya pergi keluar kota, udah pada hebat mereka. Biarin deh, rumah emak, ini rumah tempat kita singgah. Base camp kita kalau lebaran, misalnya. Walaupun niatnya baik, maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit yang berujung keributan, bahkan memutuskan silaturahim. Contoh, bapaknya meninggal, emaknya meninggal. Anaknya misalnya A, B, C, D. Ada 4 misalnya. Di antara anaknya misalnya si B nih tinggalin di rumah orang tuanya. Kata si A, kata si C, kata si D. Biarin deh saudara kita belum punya rumah. Kasihan kita mau dapat dia punya rumah. Biarin deh tinggal di rumah emak dulu sementara sampai dia mampu beli rumah. Ternyata maaf. Misalnya si B ini keburu meninggal. Dan dia punya anak. Tidak sedikit anak daripada si B ini akan menguasai rumah tadi. Mereka merasa selama mereka hidup di rumah tadi. Padahal si A, si C, si D itu pada punya anak. Generasi anaknya yang kemarin udah meninggal, generasi cucunya dia diribut, berantem. Semua merasa berhak. Jadi berantem antar sepupuan. Jadi bertele-tele. Makanya saran saya begini deh, lebih baik. Walaupun rumah ini belum dijual, dihitung. Sekian persen buat si Anu, buat si Anu, si Anu. Ada hitam di atas putih, semua menyetujuinya.
Tapi yang paling baik tentu saja langsung dibagikan ke ahli waris. Misalnya ini rumah harganya berapa? Ada nggak saudara yang mau beli? Langsung dibagikan nih buat si A, si B, si C, si D. Jadi nggak ada keributan. Karena selama ini pantesan dalam Al-Quran yang namanya warisan sampai 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 semua diurai dalam Al-Quran. Karena masing-masing punya hak waris. Lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qila au katsura nasiban mafruḍo. An-Nisa ayat 7. Laki-laki punya hak warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya, perempuan punya hak warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai aturan Allah. Semua kita punya hak. Makanya mau kaya, mau miskin, udah punya rumah, tidak punya rumah, pejabat, tidak pejabat, selama mereka ahli waris, hak mereka. Namanya hak tidak boleh ditunda-tunda, lebih cepat dibagikan, lebih baik. Hadis Sami mengatakan, ada 3 golongan manusia yang jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. 1. Orang yang menyakiti orang tua dan mertua. 2. Orang yang menyakiti pasangannya. Suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. Jangankan sudah mati, hidup pun diazab. Yang ketiga, orang yang ngambil hak orang lain. Di antaranya, kalau ada orang ngambil hak waris saudaranya, dia serakah lebih banyak, kita lihat. Jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali kita menahan hak orang lain, walaupun itu hak saudara kandung di dalam warisan. Nauzubillah min dzalik. Selamatkan diri kita.